Air tajin. Mungkin terdengar biasa, bahkan sering dianggap cuman air rebusan sisa nasi. Tapi siapa sangka, air yang tampak sederhana ini justru menyimpan khasiat luar biasa untuk kesehatan, terutama bagi para lansia usia 60 tahun ke atas. Banyak orang tidak menyadari bahwa air tajin yang selama ini dianggap remeh justru bisa menjadi ramuan alami yang membantu tubuh tetap kuat, sehat, dan berenergi di usia senja. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang manfaat tersembunyi dari air tajin untuk lansia. Kita juga akan membahas bagaimana cara meminumnya dengan benar, seberapa banyak yang ideal, dan kapan waktu terbaik untuk merasakan manfaat maksimalnya. Jadi, simak baik-baik sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua, semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh semangat. Terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Di kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai tapi penuh manfaat tentang air tajin. Air rebusan beras yang mungkin sering Anda buang begitu saja. Tapi setelah menonton video ini, saya yakin Anda akan berpikir 2 kali sebelum membuangnya lagi. Air tajin sebenarnya adalah air hasil merebus beras sebelum menjadi nasi. Saat beras direbus, nutrisi penting seperti vitamin B, karbohidrat kompleks, mineral, dan antioksidan keluar ke dalam air. Nah, inilah yang menjadikan air tajin punya nilai gizi yang tak main-main, apalagi untuk tubuh lansia yang sudah mulai melemah secara alami. Salah satu manfaat paling utama dari air tajin bagi lansia adalah menjaga energi tubuh tetap stabil. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita biasanya mulai gampang lelah. Aktivitas ringan saja bisa bikin ngos-ngosan. Nah, air tajin mengandung karbohidrat yang mudah dicerna, yang bisa membantu mengisi ulang energi tanpa harus makan berat. Minum air tajin hangat di pagi hari bisa membantu lansia merasa lebih segar dan tidak cepat capek. Selain sebagai sumber energi, air tajin juga sangat baik untuk sistem pencernaan. Banyak lansia mengalami masalah seperti sembelit, kembung, atau sulit buang air besar. Nah, air tajin bekerja seperti pelumas alami untuk saluran cerna. Kandungan serat halus di dalamnya bisa membantu melancarkan proses pencernaan dan membuat perut terasa lebih nyaman. Bahkan dalam pengobatan tradisional, air tajin sering diberikan kepada anak-anak dan orang tua yang mengalami diare ringan karena efeknya yang menenangkan usus. Bukan cuma itu, bro dan sis. Air tajin juga mengandung vitamin B kompleks yang sangat penting untuk menjaga fungsi otak dan saraf. Di usia lanjut, banyak orang mulai mengalami pelupa, mudah bingung, atau pikiran terasa lambat. Nah, vitamin B yang ada di air tajin membantu menjaga sistem saraf tetap sehat dan bisa memperlambat gejala penurunan fungsi kognitif. Bahkan, beberapa studi menyebutkan bahwa vitamin B berperan penting dalam mencegah risiko demensia dan Alzheimer. Yang lebih menarik lagi, air tajin ternyata bisa membantu menjaga hidrasi tubuh. Banyak lansia tidak sadar bahwa mereka sering kekurangan cairan. Mereka merasa tidak haus, padahal tubuhnya butuh air. Nah, air tajin bisa menjadi alternatif cairan yang menyehatkan. Karena selain menghidrasi, juga memberikan tambahan nutrisi. Ini sangat baik untuk lansia yang mungkin bosan minum air putih biasa. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, gimana sih cara bikin air tajin yang benar? Gampang banget. Cukup ambil 1 cangkir beras, cuci bersih seperti biasa, lalu rebus dengan 3-4 cangkir air. Masak dengan api sedang hingga mendidih, dan airnya terlihat agak keruh, tanda bahwa nutrisinya sudah keluar. Setelah itu, saring airnya, buang ampas berasnya, dan simpan air tajinnya di termos atau wadah bersih. Air tajin bisa diminum dalam keadaan hangat atau dingin, tergantung selera. Tapi yang paling disarankan untuk lansia adalah dalam keadaan hangat-hangat kuku.
Rasanya lembut, sedikit gurih alami, dan sangat nyaman di perut. Untuk takarannya, cukup minum 1 gelas air tajin, sekitar 150–200 ml, 1 atau 2 kali sehari. Bisa diminum pagi hari, setelah bangun tidur atau sore hari menjelang malam. Tapi ingat ya, jangan sampai berlebihan, karena walaupun alami, tubuh tetap butuh asupan gizi lain dari makanan yang seimbang. Oh iya, untuk lansia yang punya diabetes, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi air tajin, karena kandungan karbohidratnya bisa sedikit memengaruhi kadar gula darah. Tapi, jika dikonsumsi dengan bijak, air tajin justru bisa membantu menyeimbangkan kadar energi tanpa lonjakan gula yang ekstrem. Selain itu, air tajin juga cocok dijadikan pengganti susu bagi lansia yang mengalami intoleransi laktosa. Rasanya lembut, tidak menyebabkan perut kembung, dan bisa dicampur dengan rempah-rempah seperti kayu manis atau jahe agar makin menyehatkan. Bahkan, beberapa orang menambahkan sedikit madu agar rasanya lebih nikmat, tanpa harus pakai gula pasir. Air tajin juga bagus untuk kulit lansia. Kandungan antioksidan dan mineralnya membantu menjaga kelembapan kulit dari dalam. Banyak lansia yang mengalami kulit kering atau mudah gatal karena faktor usia. Nah, rutin minum air tajin bisa membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan kulit jadi lebih segar. Manfaat lainnya, air tajin bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, terutama jika dikonsumsi tanpa tambahan garam. Kandungan mineralnya seperti kalium bisa membantu menyeimbangkan tekanan darah secara alami, terutama bagi lansia yang mudah naik turun tekanan darahnya akibat stres atau pola makan. Jadi, jangan anggap remeh air tajin. Ini bukan sekadar air rebusan nasi biasa. Di balik kesederhanaannya, tersembunyi berbagai manfaat besar yang bisa membantu lansia tetap sehat, bertenaga, dan bersemangat menjalani hari-hari di usia senja. Cukup dengan bahan yang ada di dapur, kita bisa memberikan asupan alami yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Nah, sekarang bro dan sis sudah tahu kan? Kalau ada air tajin di dapur, jangan langsung dibuang. Simpan, manfaatkan, dan jadikan kebiasaan baik. Karena kesehatan itu dimulai dari hal-hal sederhana, tapi konsisten. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah, baik untuk diri sendiri maupun orang tua tercinta. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share ke keluarga dan teman-teman. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan info penting lainnya seputar kesehatan alami untuk lansia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.